Anak sulit makan, bagaimana cara mengatasinya? Bagi para orang tua, menghadapi kondisi anak sulit makan kadang-kalanya menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apakah anak mengalami kekurangan nutrisi, ada penyakit tertentu, atau mungkin hal tersebut umum terjadi pada anak? Memahami kondisi tersebut, Siloam Hospital Surabaya mengadakan edukasi melalui siaran langsung pada akun Instagram @siloamsurabaya bersama dengan dokter spesialis anak, Dr. Lianto Kurniawan Nyoto, SEPA. Sebagai pembuka acara Bincang Sehat kali ini, Dr. Lianto menginformasikan bahwa kuantitas, kualitas, serta kemampuan setiap anak mengonsumsi makanan akan berbeda-beda. Orang tua perlu memahami kondisi tumbuh kembang anak yang tidak dapat disamaratakan dengan anak lainnya, terutama dalam hal pola makan. Begitupun ketika mendapati kasus anak sulit makan, tindakan observasi pertama kali yang dapat dilakukan adalah dengan mempelajari grafik berat badan dan tinggi badan anak. Untuk mengetahui seorang anak kekurangan nutrisi atau tidak, yang pasti dari grafik berat badan dan tinggi badan anak. Kalau misalnya tidak sesuai grafik atau berat badannya tidak naik dengan semestinya, itu kita sudah harus curiga, ada something wrong dengan anak. Entah karena dia, anak, porsi makannya kurang atau karena ada suatu penyakit tertentu jadi berat badannya nggak naik, ungkap Dr. Lianto dalam keterangannya. Grafik tumbuh kembang anak dapat menjadi penjuru dan penilaian secara objektif untuk mengukur kondisi anak. Grafik tersebut tentunya membantu orang tua untuk lebih mawas diri, terutama dalam mengatasi kekhawatiran mengenai kondisi kekurangan nutrisi pada anak. Di sisi lain, mengacu pada WHO, nutrisi yang cukup bagi anak dalam satu hari dapat dikategorikan dengan 3 kali asupan makanan besar, 1-2 kali makanan selingan. Ditambah ASI atau susu tergantung usia anak. Pemberian makan pada anak tentunya didasari pada jam pengosongan lambung normal. Akan lebih baik jika orang tua turut membuat jam makan untuk anak. Berbicara mengenai asupan makanan, porsi makan anak juga perlu diperhatikan dan disesuaikan tergantung pada usianya. Menurut penjelasan Dr. Lianto, pada anak usia 6-9 bulan, cukup dengan 3 sendok makan atau setengah mangkuk ukuran 250 ml, tentunya dimulai sedikit dan pelan-pelan ditingkatkan sesuai kemampuan anak. Porsinya akan terus meningkat sampai anak berusia 1 tahun. Misalnya, tekstur makannya pun juga berbeda. Dalam satu piring makanan, setidaknya sudah meliputi asupan karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Untuk sayur dan buah, cukup hanya diperkenalkan saja sebagai asupan yang nantinya akan dikonsumsi si anak pada usia lebih besar dari 2 tahun. Berikut secara lebih rinci, Dr. Lianto juga menjelaskan mengenai golden period, yang lebih dikenal dengan istilah 1000 hari kehidupan. Masa ini dimulai pada saat usia kandungan, lahir, hingga 2 tahun tumbuh kembang anak. Pada golden period ini, anak sangat memerlukan asupan nutrisi yang optimal karena 80% pembentukan otak terjadi pada usia ini, sehingga pentingnya anak mendapatkan asupan karbohidrat, protein hewani, dan lemak yang cukup. Kondisi yang menyebabkan anak enggan makan tidak serta-merta anak menolak untuk makanan. Ada berbagai faktor, di antaranya, 1. Fobia terhadap makanan baru diketahuinya. 2. Sakit atau mengalami kondisi medis tertentu. 3.
terdistraksi dengan gadget, TV, dan mainan. Menangani kasus kesulitan makan pada anak, orang tua dapat melakukan beberapa cara. 1. Berikan makanan dengan menu tidak monoton dan sesuai porsi anak. 2. Sajikan makanan dengan tampilan yang menarik. 3. Tetapkan jadwal makan yang teratur, dengan durasi makan hanya 30 menit saja. 4. Berikan variasi rasa dan jenis makanan, mengandung karbohidrat, protein hewani, lemak. 5. Berikan cemilan yang sehat. 6. Dalam proses makan, jangan memaksa dan memarahi anak. 7. Konsultasikan ke dokter anak untuk mendapatkan pantauan medis mengenai tumbuh kembang anak. Apabila anak masih kesulitan mengonsumsi makanan, segera konsultasikan ke dokter anak UTK mencari penyebab anak kesulitan makan sehingga dapat segera dilakukan tata laksana gizi, edukasi, dan rencana tindakan yang diperlukan untuk membantu permasalahan anak. Anak sulit makan terkadang dirasa normal dengan batasan waktu tertentu. Orang tua dapat menyingkapinya dengan sabar, kontrol rutin ke dokter, karena tumbuh kembang anak adalah hal yang penting. Serta catat rekam jejak perkembangan anak, terutama kaitannya dengan asupan makanan dan nutrisi anak, ujar dokter Lianto menutup acara Bincang Sehat dari Siloam Hospital Surabaya.